Karena kan Pancasila lahir sebagai falsafah pembebasan bagi rakyat, khususnya mereka yang miskin dan masih terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Pancasila efektif sebagai pemersatu bangsa, ideologi bangsa, hingga cita-cita sebagai bangsa dengan peradaban yang tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah mengandung gambaran ideal tentang sistem politik kita, pemerintahan, sistem ekonomi. Ekonomi kita tuh apa toh? Ekonomi gotong royong, berdiri di atas kaki sendiri, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Keberpihakan negara terhadap fakir miskin, jaminan hak asasi manusia, hingga hal-hal strategis terkait pergaulan antar bangsa. Nah, saya nanya sama Pak Mahfud waktu di Rakernas, kalau masih ingat, karena beliau ahli hukum. Saya sampai nanya gini, Pak Mahfud, benernya kita nih masuk warga mana toh? Warga negara mana sih? Kok kayaknya kita tidak mendapatkan hak itu? Ayo. Terus saya disuruh mulut saya maunya disuruh tutup. Saya bilang loh, TSM tuh memang ada kok. Kenapa kalian gak berani ngomong? Kalau saya bilang apa itu? Saya suka lupanya ini karena saya kalau singkatan suka bodoh. Nah, apa ndak ada? Kalau saya ngomong gini lalu wartawan nulis Ibu Megawati koknya gede mengatakan, itu TSM ada, boleh. Terus saya mau dipanggil polisi, gitu. Ayo, lah orang buktinya aja, tapi diumpetin kan, gampang aja lu. Ya jangan gitulah, kan gitu. Karena Pak pemimpin apa sih nomor satu? Bapak saya bilang, kamu kalau jadi pemimpin, saya kan suka cerewet. Kalau pemimpin itu apa toh Pak? Kok mimpin gitu? Pemimpin itu kayak Bapak. Itu dari SD saya diajari. Terus untuk apa? Untuk kamu mengayomi rakyatmu seluruhnya. Seluruhnya. Kan berarti criss cross kalau dengan TSM toh. Terus udah gitu pada takut. Karena dengan apa? Melihat yang namanya ilalang bergoyang aja udah gemeteran. Itu ilusi, tahu gak? Ntar aku ngarang deh, namanya lagunya, koknya, ilalang yang bergoyang. Lo nyanyiin ya, wartawan. Lo boleh no? Terus udah gitu mau dipanggil polisi. Oh, Ibu Mega udah jadi provokator. Udah enak banget. Provokator tuh apa toh? Ayo, tak panggil, berani nggak kamu suruh maju ke sini? Wartawan, siapa angkat tangan? Kamu yang mau jadi sukarelawan maju sini? Angkat tangan wartawan. Salah satu aja. Gak ada yang berani toh? Untuk menerjemahkan ilalang yang bergoyang, gitu. Keren nggak? Terus mau dibilang provokator, ya cabut aja ilalangnya. Tahu nggak ilalang tuh apa? Rumput toh. Lah ya, kok susah amat? Gawat. Itu kan bisa juga sebagai kalau umpamanya sandi, itu sandi negara loh. Lalu saya jangan dilupakan Presiden kelima Republik Indonesia. Oh keren toh. Menguasai seluruh aparatur negara. Iya tuh, gile. Jadi terus saya dipikir nggak tahu. Ya tahu lah isi perutnya.
Makanya saya bilang, wahai ilalang yang bergoyang, enggak, tunjukkan bagian rendah dirimu, jangan hanya mengadakan kekuasaan yang tidak akan langgeng. Jadi bener gak? Ini gak ada yang berani. Kalau kamu wartawan tuh, wah itu datang sini, ayo, gak ada yang berani. Tenang dong. Terus cuma maunya panggil gitu. Apa KPK? Syukurin dah, terjirat dah. Aku tuh sampai pikir, aduh, Republik Indonesia ini Pak, aku ngomong aja kalau tiap malam sama beliau, lucu deh Pak, orang itu ngomong wah, kayak apa namanya sumo-sumo itu kan buat-buatnya gitu, untuk menunjukkan kayaknya wah, orang supaya takut. Ya KPK, kok KPK salah, KPK ya, itu saya yang buat. Mana mungkin saya nggak tahu isi perutnya orang saya yang buat gitu loh. MK saya yang buat, bukan sombong. Tanya dah siapa yang buat. Jadi ya saya tahu aturannya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi bla bla. KPU, nah kemarin coba gile nggak? Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia. Itu kan bagian. Kok begitu ya? Pusing saya. Padahal mestinya mengayomi, memberikan, tadi saya ngomong mana masih terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Kayak nggak retoris, kan retoris banget toh, tapi itu sebenarnya hakikat gitu loh.